wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Anas Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya tentunya di channel Anas Supriyatna. Oke teman-teman, apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya sahabat subscriber saya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan serta rizki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat kalian semua yang udah support channel saya, yang udah dukung channel saya. Dari 200 subscriber, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 1200 subscriber. Terima kasih teman-teman atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan support dan dukungan kalian itu bisa menjadikan pelajaran untuk saya, bisa menjadikan motivasi untuk saya bisa kembali membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk kalian serta untuk saya pribadi. Nah, oke teman-teman, pada konten kali ini kita akan sedikit berbagi kisah inspiratif di mana saya di sini akan membahas tentang pentingkah kita mempunyai prinsip. Nah, konten kali ini kita akan bahas tentang prinsip kehidupan teman-teman. Jadi, apakah prinsip ini itu penting Bang buat kehidupan kita serta di dunia pekerjaan? Nah, prinsip itu penting sekali teman-teman, karena prinsip di sini menjamin kehidupan kita serta menjadikan kita pembelajaran dari yang awalnya kita tidak mempunyai tujuan, sehingga kita mempunyai prinsip ini, kita mampu mempunyai tujuan. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa prinsip itu penting? Kenapa prinsip itu harus ada di diri kita? Karena prinsip ini yang akan membawa kita kemana-mana teman-teman, terutama membawa diri kita untuk merubah menjadi lebih baik lagi. Misalkan seperti ini teman-teman, kita hidup ini berkerumunan dengan orang, bersosialisasi dengan orang, dimana kita harus berkontak, sosialisasi, tanya, sapa dengan semua kalangan masyarakat tentunya. Ketika kita tidak mempunyai prinsip, seakan-akan kita tidak punya tujuan, seakan-akan kita tidak punya harapan, seakan-akan kita tidak punya masa depan. Seperti itu teman-teman. Jadi prinsip itu penting. Sekali lagi saya tegaskan, karena seseorang yang memiliki jiwa rasa prinsipnya yang kuat, ketika orang itu mempunyai prinsipnya yang benar-benar ditekatkan dalam hatinya untuk berpikir yang lebih baik lagi, sehingga apa yang dicita-citakan itu bisa dicapai walaupun harus merintir dari nol. Nah, seperti ibarat kata saya ini teman-teman. Jadi pada masa waktu saya tahun 2017, ketika saya lulusan SMP, saya berpikir udahlah, saya ngikutin nasib aja. Karena di saat saya mau sekolah, pada saat itu orang tua saya lagi kena musibah, yaitu waktu itu kecelakaan pada saat jam pulang kantor. Di situ saya sudah berpikir, wah saya udah punya cita-cita yang benar-benar saya pengen wujudkan. Saya sudah sepak bola, sekolah sepak bola, saya tidak merokok, pergaulan saya jaga, karena saya pengen punya cita-cita yang lebih. Cita-citanya itu saya pengen menjadi seorang angkatan TNI teman-teman. Karena dengan postur tubuh saya yang gede, udah gitu juga cita-cita saya pengen jadi seorang angkatan TNI. Akan tetapi cita-cita saya terhalangi ketika memang sudah mungkin ditakdirkan bukan untuk menjadi seorang TNI. Tapi sekarang saya bisa membawa diri saya itu ke jenjang yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya berpikir seperti ini teman-teman. Ya udahlah, sekolah saya udah nggak bisa karena emang posisi orang tua lagi sakit gitu kan. Ya udahlah, saya ngikutin nasib aja. Akhirnya saya lulusan SMP, saya langsung kerja, yaitu di sebuah restoran teman-teman. Jadi lulusan SMP, orang lain mah jalan-jalan, orang lain mah main sama teman-teman, tapi saya mah sudah bekerja, yaitu di sebuah restoran di mana kala itu saya menjadi tukang cuci piring teman-teman. Di kala itu gaji pun masih 400.000. Dan alhamdulillah di gaji 400.000 itu saya punya pola pikir yang baik, sehingga prinsip saya itu dicuci, di otak saya itu dicuci. Lu harus punya prinsip, lu harus punya prinsip, karena prinsip lu yang menjamin kehidupan lu nanti ke depan. Prinsip lu yang bisa merubah segalanya. Karena di saat itu saya udah nggak punya harapan teman-teman. Cita-cita gue udah nggak gue capai, cita-cita nggak bisa saya capai, sehingga pola pikir kita pun jadi gimana gitu ya teman-teman, jadi down. Tapi alhamdulillah pada kala itu ada seorang
yang saya sebut Babe. Beliau adalah tukang masak sekaligus koki di restoran dan sudah mempunyai istri, mempunyai anak, bahkan sudah mempunyai cucu. Dia udah menganggap saya itu sebagai anaknya sendiri. Jadi saya diajarkan gimana tentang dunia pekerjaan, saya diajarkan gimana kita harus punya prinsip, gimana kita harus punya cita-cita yang memang seandainya cita-cita itu kita tidak bisa capai, tapi kita masih punya jalan. Ketika semuanya perjalanan kita itu ditutup, mustahil teman-teman, Allah masih punya beribu-ribu jalan untuk kita coba buka semuanya. Tapi memang pelajaran itu yang saya dapatkan sehingga pola pikir saya bisa berubah. Jadi saya bekerja di restoran itu cuman sebatas hampir 1 tahun. Di situ saya mulai down lagi, nganggur lagi. Jadi alhamdulillah 2018 saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Dia usia 35 tahun. Pada masa itu saya ketemu di Universitas Mercu Buana. Dan beliau menanyakan kepada saya, Bang Nana kok bisa bikin skripsi? Bang Nana kok bisa ngurus-ngurus orang yang berkuliah? Sedangkan Bang Nana emang lulusan apa di universitas ini? Dengan hati pengen nangis sebetulnya gitu teman-teman, tapi gimana? Karena emang orang itu bertanya kepada saya, maaf Pak, saya hanya sebatas lulusan SMP. Cuman saya karena ingin belajar, karena ini udah kerjaan saya, akhirnya saya belajar di YouTube gimana caranya bikin skripsi, gimana caranya kita ngedit skripsi, dan akhirnya saya praktekkan ke orang-orang yang berkuliah. Beliau waktu itu mau melanjutkan S2. Pada saat itu beliau berbicara ke saya dan menjelaskan tentang apa arti sebuah prinsip. Jadi saya bisa ngambil semuanya itu ketika beliau berbicara, kamu pernah nggak sih berpikir di tahun yang akan datang? Salah satunya betul omongan beliau ini. Di tahun 2020, silang jalan 2 tahun dari 2018, 19 ke 20. Jarak 2 tahun beliau berbicara, akhirnya saya wujudkan prinsip itu. Beliau berbicara, apakah di tahun 2020 kamu bisa mencari pekerjaan di saat kamu sekarang tidak mempunyai ijazah minimal SMA lah, atau SMK atau MA? Dalam hati saya merenung, gimana ya Pak, sedangkan saya mengejar SMA pun teman-teman saya bentar lagi udah mau lulus. Seperti itu saya berbicara. Tapi beliau berbicara, tidak ada yang tidak mungkin ketika memang kamu itu ingin berjuang dan ingin bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan, selagi kamu masih punya prinsip serta cita-cita yang bisa kamu wujudkan tanpa harus bertemu dengan orang lain. Jawabannya ada di diri kita sendiri. Akhirnya beliau menyarankan saya untuk bersekolah paket C. Karena beliau menyarankan saya untuk bersekolah paket C itu untuk mengembangkan diri saya lagi, sehingga saya bisa membuka pola pikir saya, membuka dunia yang seandainya itu memang bisa kita ubah. Tidak ada yang mustahil selagi kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa meminta kepadanya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan bisa tercapai. Dan alhamdulillah omongan beliau saya laksanakan. Akhirnya saya ngomong ke orang tua saya dengan rasa sedih, dengan rasa terharu, saya pengen sekolah lagi. Dan akhirnya orang tua saya menangis, kenapa nggak kemarin aja sekolah? Karena saya pikir kalau saya sekolah waktu itu, saya ingin takutnya ngebebankan orang tua. Dan alhamdulillah orang tua cari-cari sekolah paket C, akhirnya ketemu di Komplek Keuangan Karangtengah. Jadi beliau mendaftarkan saya, sehingga kedua orang tua saya mengeluarkan air mata. Karena intinya saya pengen berubah. Saya pengen berubah Pak, saya pengen berubah Bu, pengen merubah dunia saya. Bukan hanya dunia yang saya buat, tapi akhirat juga saya pengen berubah. Saya pengen membahagiakan kedua orang tua, pengen membahagiakan kerabat dan lain, teman-teman saya, keluarga saya. Jadi seperti itu. Akhirnya saya sekolah paket C, silang 1 tahun, biaya sendiri. Ya pada saat itu luar biasa teman-teman. Kita harus membayar sekolah, kita udah harus bayar motor. Pada saat itu saya udah ngambil motor teman-teman saya dengan gaji yang di bawah 1 juta waktu itu. Tapi dengan rasa percaya diri, tekad yang kuat, serta kemauan, saya pengen sekolah, saya pengen mengubah kehidupan saya. Jadi prinsip di sini itu mengajarkan kita tentang daya pola pikir kita itu
ke era masa depan itu seperti apa, teman-teman. Jadi makanya pola pikir kita harus diubah ketika kita ini pengen mewujudkan cita-cita kita, sehingga setelah kita mewujudkan cita-cita kita, maka pelan-pelan, oh iya, kita udah berhasil. Di saat prinsip ini menentukan, di saat prinsip ini menyaksikan, dan di saat prinsip ini menyaksikan kita, apa yang kita cita-citakan bisa kita wujudkan. Karena belum tentu, teman-teman, orang yang mempunyai prinsip dan orang yang tidak mempunyai prinsip itu jalurnya berbeda. Jika kita mempunyai prinsip, kita tahu arah tujuan kita kemana, sehingga kita bisa menganalisa pertumbuhan kita ini kemana alurnya. Ibarat kata kita bawa motor tujuan ke Rangkas misalkan, ke kampung saya nih, kita bahas ke kampung saya, ke Rangkas. Kita mempunyai prinsip bahwa kita itu harus jalan situ, jalan Curug misalkan, jalan Curug, jalan Korelet, tapi kita tidak tahu arah itu kemana, sehingga kita salah arah, beloknya salah, dan akhirnya kita tersesat seperti itulah yang tidak bisa kita, akhirnya kita harus sampai 2 jam, akhirnya kita nyampe 3 jam. Jadi kita tidak yakin dengan apa yang sudah kita buat di pola prinsip itu, teman-teman. Jadi peribahasanya seperti ini, prinsip ini diatur oleh diri kita, prinsip ini diatur oleh badan kita, otak kita yang berjalan. Jadi bahasa kasarnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai prinsip, sama aja kita nggak punya otak, ibarat kata seperti itu. Karena semua manusia diciptakan pintar, teman-teman. Bisa menciptakan motor, bisa menciptakan robot, bisa menciptakan segalanya. Itu otak manusia. Karena dia punya prinsip, tekad yang kuat, bisa mewujudkan, bisa meyakini bahwa itu bisa terjadi. Dengan dorongan, dengan support, dukungan, serta tekad yang kuat, yakin, sama kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita yakin bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi saya juga punya pengalaman yang berat ketika saya punya teman. Pada saat itu kita teman-teman lama dari SMP, kita udah sering sama-sama. Ketika kita disidang oleh bapaknya bahwa lu harus punya prinsip, bro. Prinsip ini yang akan menjamin lu ke depan. Prinsip ini yang akan mengubah lu segalanya. Tapi kalau lu nggak punya prinsip, lu akan gini-gini aja, bro. Gak akan lu bisa berubah. Karena apa? Prinsip ini itu menentukan. Ternyata benar saya rasakan, teman-teman. Saya udah mengeluh. Aduh, gimana ini masa depan saya? Saya sekolah enggak, punya ijazah SMA enggak. Tapi ketika kita punya prinsip, dipertemukan dengan orang yang udah mengalami suatu hal dari bawah hingga naik ke atas, sehingga dia bercerita kepada saya, ditangkap sama saya, dimasukin ke otak, dipikir, dipola, diubah situasi saya, sehingga prinsip itu mampu mengunci semuanya apa yang kita inginkan. Sehingga alhamdulillah sekarang saya udah bisa bekerja di perusahaan Alfamart. Saya juga udah alhamdulillah punya penghasilan. Saya juga udah punya motor dengan hasil keringat saya sendiri, bisa ngasih orang tua, bisa bikin channel YouTube ini karena saya punya prinsip. Di awal saya bikin channel YouTube cuman sebatas upload, tapi saya nggak tahu arah tujuannya itu kemana. Sehingga kemarin ternyata, oh iya, bikin konten ini itu harus sesuai dengan kreatif, harus dengan apa yang sering kita kerjakan, apa yang sering kita lakukan. Ternyata bikin di dunia YouTube itu ketika emang kita udah punya hal-hal kecil seperti kita kayak dunia pekerjaan, kita harus misalkan dunia pekerjaan yang sering ngupir, oh sambil nge-vlog, oh ya ini dunia pekerjaan saya seperti ini, teman-teman, di perjalanan harus ada macet, harus ada problem segala macam. Yang hobinya mancing seperti kayak Mas Gondrong Labanan, saya juga terinspirasi sama beliau, cuman modal mancing, trek karena keseruan, diabadikan lewat video YouTube, ya kan, niatnya buat nyimpen video kenang-kenangan selama kita masih doyan mancing, akhirnya menjadi tontonan orang dan orang itu suka. Jadi seperti itu. Begitupun saya, kemarin saya berpikir, oh ya saya kan kerja di Alfamart gitu kan. Nah ternyata banyak yang mau ngelamar kerja di Alfamart, teman-teman. Nah saya berpikirnya seperti itu. Akhirnya, kenapa enggak sih kita bikin konten Alfamart dan ngasih tahu cara-caranya seperti apa. Oh ya teman-teman nih, interview itu seperti ini yang udah saya alamin. Oh ya teman-teman, tes psikotes itu seperti ini. Oh ya teman-teman, training itu seperti ini. Dan alhamdulillah bisa saya bikin videonya dan udah banyak yang nonton. Alhamdulillah. Jadi intinya
prinsip ya teman-teman. Prinsip, balik lagi ke prinsip, yang dimana prinsip ini yang menentukan kita. Semua alurnya proses kita itu, di otak kita itu ada yang namanya prinsip. Jadi prinsip itu sebatas, prinsip ini itu seperti kayak kita punya cita-cita yang sudah kita rencanakan beberapa bulan kesini, harus kita wujudkan. Semisalkan contoh seperti ini, teman-teman mau melamar kerja di Alfamart dan teman-teman pengen kerja di Alfamart. Nah, berarti teman-teman harus punya persiapan dari jauh-jauh hari, menyiapkan CV, menyiapkan lamaran, menyiapkan berkas-berkas, sehingga semuanya sudah terkumpul, teman-teman lamar ke Alfamart. Nah, gimana caranya? Tanya ke orang. Gimana prosesnya? Tanya ke orang. Sehingga teman-teman sudah menganalisa, oh ternyata nanti prosesnya seperti ini, oh nanti prosesnya seperti itu, sehingga nanti teman-teman pas sudah tes, teman-teman nanti tidak grogi. Akhirnya teman-teman belajar sama teman kalian juga, akhirnya alhamdulillah teman-teman lolos bisa kerja di Alfamart. Nah seperti itu teman-teman kira-kira ya. Prinsip itu modal utama kita pengen menjadi orang yang lebih baik, pengen menjadi orang yang lebih sukses. Orang sukses pun masih punya prinsip, teman-teman. Dia pengen sukses, dia harus punya prinsip. Gimana caranya gue harus sukses? Dicuci otak kita, di pola pikir kita, diubah di utak-atik otak kita, sehingga bisa menimbulkan rasa percaya diri, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan yang akan kita dapati, sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Ya, itulah mungkin kira-kira teman-teman, prinsip itu penting di kehidupan kita. Oke, jadi pada topik pembahasan kali ini adalah tentang pentingnya mempunyai prinsip di kehidupan kita. Jadi seperti teman-teman. Nah, jadi jika ada kata-kata yang mungkin salah, jika ada kata-kata yang memang kurang dalam dalam ketika saya menyampaikan itu, karena masih grogi teman-teman, belum penting insya Allah. Terus akan saya asah kemampuan saya berbicara di depan video. Mudah-mudahan juga saya bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama memotivasi diri kita masing-masing, sehingga cita-cita teman-teman itu yang harusnya teman-teman kejar tidak tercapai, masih banyak jalan yang lain teman-teman. Ketika teman-teman ingin menjadi pilot tapi teman-teman tidak bisa mencapainya, teman-teman masih bisa ngikutin alur proses rezekinya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ketemu lagi di next video. Di video kali ini cukup mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi nanti di next video teman-teman. Saya Nana Supriyatna undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya teman-teman. Mari kita belajar sama-sama, yang tidak tahu menjadi tahu. Atur